Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kemudian dia dendam ya. Ketika iblis ini kemudian terusir dari sorga, dan iblis merasa bahwa dia diusir dari sorga itu gara-gara Adam. Dia merasa gara-gara Adam lah dia kemudian dimurkai oleh Allah dan diusir dari sorga. Maka kemudian iblis ini membuat satu perhitungan ya, membuat satu ikrar, membuat satu perjanjian dengan Allah ya. Cara kita mungkin proklamasi bahwa seluruh manusia, anak cucu Adam merupakan musuh-musuh daripada iblis. Maka cara apapun akan iblis lakukan untuk menggelincirkan kita, umat manusia ini, agar kita nanti menjadi teman-temannya. Karena iblis sudah menyadari betul bahwa vonisnya nanti di akhirat dia akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Maka sekarang yang dilakukan oleh iblis, program utamanya adalah bagaimana mencari teman-teman dari kalangan manusia ini yang bisa menemani dia di neraka nanti. Sebab itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita dijebak oleh iblis, dirayu oleh iblis, kena bujukan iblis sehingga kita menjadi penghuni neraka menemani iblis. Naudzubillah. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi iblis. Jadi iblis ini satu hari dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iblis ini kemudian turun menemui baginda Rasul dengan wujud dirinya menjadi seorang laki-laki tua membawa tongkat iblis. Kemudian iblis ini datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh baginda Rasul ditanya, "Man anta?" Kamu ini siapa? Iblis menjawab, "Ana iblis." Saya iblis, jujur dia. "Limadza ji'ta?" kata Nabi. "Mau apa kamu datang ke sini? Ada perlu apa kau menemui aku?" Iblis menjawab, "Innallaha amaroni an atika." Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk datang menemuimu wahai Muhammad. Kemudian wa ajibaka angkuli sa'altani, akan menjawab semua pertanyaan yang kau ajukan kepadaku. Jadi Allah memerintahkan iblis datang menemui baginda Rasul untuk menjawab pertanyaan yang akan dilemparkan kepada iblis ini. Ketika baginda Rasul tahu maksud kedatangan iblis ini, "Wahai iblis, kalau begitu aku mau bertanya kepadamu. Kam ikhwanuka min ummati?" Berapa sih teman-temanmu dari kalangan umatku ini? Dari kalangan umatku. Nabi enggak bertanya dari umat-umat yang lain, dari umatku. Berapa iblis teman-temanmu, sahabat-sahabatmu dari umatku? Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, teman-temanku dari kalangan umatmu yang nanti akan menemani aku baik di dunia apalagi di neraka nanti. Teman-temanku dari kalangan umatmu adalah asyarun." Ada 10. Ada 10 golongan manusia yang nanti akan menemani aku Muhammad. Akan menjadi sahabatku, akan menjadi mitra-mitraku, akan menjadi saudara-saudaraku, menemaniku baik di dunia ini sampai nanti di akhirat, yakni di neraka. Naudzubillah min dzalik, kita bermohon kepada Allah ya, jangan sampai kita termasuk teman-teman iblis. Siapa mereka, kata baginda Rasul? Pertama, wahai Muhammad, teman-temanku dari kalangan umatmu. Pertama, hakimun jair, seorang hakim yang curang.
hakim yang tidak adil, hakim yang seenaknya sendiri memvonis sebuah perkara, hakim yang memvonis sebuah perkara, menentukan sebuah perkara, ketuk palunya bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena faktor-faktor lain. Boleh jadi karena pesanan, boleh jadi karena tekanan, boleh jadi karena dia ingin jabatan tertentu. Ada iming-iming jabatan dari kelompok tertentu, sehingga sang hakim ini memvonis bukan berdasarkan kebenaran. Hakim-hakim yang curang seperti ini akan menjadi teman-teman iblis dari dunia sampai di neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai masyarakat awam tentu berharap bahwa hakim ini merupakan produk dari keadilan. Sehingga banyak dikatakan bahwa di negara kita ini, atau di dunia inilah ya, di dunia ini yang namanya lembaga pengadilan itu banyak, tapi mencari keadilan begitu sulitnya. Pun di negara kita, begitu sulitnya orang kalau sudah sentimen, tidak suka dengan kelompok tertentu, maka cara apapun akan dilakukan, termasuk adalah mengkondisikan sang hakim ini agar berusaha orang yang dia tidak suka, orang yang mungkin dianggap berbahaya ini harus dipenjarakan. Akhirnya sang hakim ini memvonis bukan berdasarkan objektif, tidak objektif. Nah, ini hakim yang seperti ini berbahaya, kacau umat ini ya. Kiamat umat ini kalau sudah hakim-hakim sudah bermain curang. Dikatakan bahwa hakim itu kaki kanan sebelahnya ya, kaki kanannya itu ada di surga dan kaki kirinya ada di neraka. Itu ada yang mengistilahkan seperti itu. Di hakim ini sama dengan menaruh kaki kanannya di neraka, di surga, dan menaruh kaki kirinya di neraka. Kalau dia memvonis sebuah perkara dengan berdasarkan kebenaran, maka kaki kanannya akan membawa dia ke surga. Tapi kalau dia menghukumi dengan sangat tidak adil, bahkan dengan zalim, maka kaki kirinya yang akan menyeret dia ke neraka. Sehingga pantas ya kalau lembaga pengadilan ini adalah logonya itu bergambar neraca ya, timbangan yang tidak berat kanan, tidak berat pula ke kiri, seimbang. Jadi sebuah lembaga pengadilan harus sesuai dengan logonya, adil, meratakan semua manusia, tidak pandang dia miskin, tidak pandang dia kaya. Walaupun kaya dia salah, ya kita harus bilang salah. Walaupun dia miskin tapi dia benar, kita harus katakan benar. Maka Nabi mengajarkan ya sebuah doa, dan doa ini sangat bagus dibaca oleh para hakim ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan bahwa yang benar itu benar, sehingga kami bisa menjatuhkan vonis berdasarkan kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pula ya Allah bahwa yang batil itu batil, dan berikan kami kekuatan untuk bisa menghindari kebatilan itu. Tunjukkan ya Allah bahwa yang salah itu salah, sehingga aku pun bisa menjatuhi sebuah vonis pun berdasarkan mana yang benar, mana yang salah. Di zaman sekarang ini di negara kita kadang-kadang buram ya. Kadang yang salah diobok-obok, bahkan divonis, dipenjara sedemikian rupa. Yang salah kadang-kadang sampai menari-nari bahagia. Ini kan hakim yang curang seperti ini, neraka hukumnya. Menjadi teman-teman iblis di neraka. Jadi hati-hati kita ya, sobat kita, saudara kita yang berkecimpung dalam dunia hukum. Anda harus objektif, jangan sampai memvonis sebuah perkara tidak dengan objektif ya. Berdasarkan pesanan, berdasarkan ya permintaan dari kelompok tertentu ya,
permohonan dari sponsor. Nanti kamu memvonisnya harus begini. Akhirnya nggak adil. Hukum sudah tidak berwibawa. Akhirnya hukum seperti pisau, tajamnya ke bawah, begitu ke atas tumpul. Hakim ini ketika dia mengetuk palu, iblis ini selalu membisiki ke telinganya, "Hai Pak Hakim, ya, kekuasaan di tanganmu. Kau yang akan menentukan vonis ini, ya. Ini kesempatan buat kamu untuk naik jabatan. Kalau kau mengikuti pesanan dari orang yang memerintahmu, kau dapat kehormatan besar, kau dapat jabatan tinggi. Kamu harus bisa. Orang lain mah awam, gak bakal tahu hukum. Anda yang menjadi produk hukum. Kalau Anda bilang A, semua akan percaya. Kalau Anda bilang B, semua akan percaya." Nah, ini hakim ini kemudian harus betul-betul memvonis dengan cara yang benar, bukan cara yang brutal, bukan karena pesanan dari seorang penguasa misalkan, bukan karena tekanan atau karena dia diiming-iming jabatan sehingga akhirnya sudah tidak objektif lagi hukum ini. Hakimun jair, hakim yang curang adalah teman-teman iblis. Dari dunia sampai ke neraka nanti. Yang kedua kata iblis, teman-temanku dari kalangan umatmu Muhammad, yang kedua, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong, teman iblis. Orang miskin sombong, wah itu juga lebih teman lagi itu. Ya. Orang kaya saja sombong teman iblis, apalagi orang miskin yang sombong lebih teman lagi itu. Kenapa? Biasanya umumnya kita di masyarakat, umumnya ya, orang rada akan bilang bahwa pantaslah dia sombong. Kenapa? Kaya. Ya. Secara umum ya kita katakan irada wajar lah ya. Nyambunglah kenapa dia kaya, kenapa dia sombong, karena dia kaya. Tapi kalau ada orang miskin yang sombong, nyombongin apa itu? Orang kaya rendah hati, musuh iblis. Orang kaya yang sombong adalah teman-teman iblis. Karena dia nggak menyadari bahwa sebetulnya yang dia miliki bukan miliknya. Itu hanya titipan Allah yang diberikan kepada kita. Harta kita, jabatan kita, rumah kita, mobil kita, kebun kita, perusahaan kita kalau ada. Semua yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu milik Allah, dititipkan kepada kita. Sehingga tidak pantas kalau kemudian kita menjadi sombong. Jadi orang yang sombong itu adalah seperti kacang yang lupa kepada kulitnya. Itu orang yang sombong. Orang kaya yang sombong begitu. Kenapa? Sebab dia nggak mikir ketika dia lahir, dia bawa apa. Ya. Semua manusia yang lahir ke dalam dunia ini tidak ada yang membawa secuil benda pun. Kita semua lahir ke dunia ini telanjang. Telanjang. Kalau saat ini kita memiliki segala-gala, yang kita punya ada, itu semata-mata titipan. Nih manusia, kamu dulu waktu lahir tuh telanjang gak punya apa. Nih saya bekali kamu. Ini harta, ini jabatan, ini pangkat, ini kedudukan, ini kekayaan, ini rumah, ini mobil. Titipkan kepadamu. Gunakan semua itu untuk mendekatkan diri kepadaku. Itu kata Allah. Tapi kalau diberikan kekayaan justru kita sombong, angkuh, gak kenal dengan saudara, gak kenal dengan tetangga. Ya, ini namanya orang sombong yang akan menjadi teman-teman iblis. Orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tetap dia bijak, orang kaya yang tetap mengenal lingkungan. Ya. Tidak tinggi hati, tidak membusungkan dada. Orang kaya yang seperti ini dibenci oleh iblis. Jadi kalau Anda ada orang kaya, jadilah Anda orang kaya yang dibenci oleh iblis. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tetap menjaga ya kepribadian kita, tetap kita jangan boleh sombong, kita jangan angkuh, kita tetap mengenal tetangga-tetangga kita. Jangan kita merasa paling sok, paling kuasa, paling hebat, paling kaya, paling makmur. Yang lain mah miskin semua.
akhirnya kita merendahkan orang. Ingat ya, yang namanya dunia ini kan seperti roda pedati. Sekarang kita ada di atas, belum tentu besok masih ada di atas. Boleh jadi besok kita akan ada di bawah. Yang di bawah pun jangan kemudian merasa kita akan di bawah untuk selamanya. Bumi akan berputar seperti roda pedati. Kapan kita beruntung, kapan kita rugi, ada masanya di mana semua itu akan berganti. Orang kaya belum tentu selamanya dia akan kaya. Berapa banyak orang yang kaya kemudian dia jatuh bangkrut, ya, perusahaannya gulung tikar, dia jatuh miskin, hutang di mana-mana, dia jual mobilnya, dia jual rumahnya, dia jual perusahaannya, kemudian dia dikasih penyakit oleh Allah, habis semua hartanya. Yang seperti ini banyak. Maka jadilah kita orang kaya yang rendah hati. Ghaniyun mutakabir, orang kaya yang sombong itu teman-teman iblis. Yang ketiga kata iblis, teman-temanku dari kalangan umatmu Muhammad tajirun khain, pedagang yang curang, pedagang yang khain, khianat ya, pedagang yang tidak bisa dipercaya, artinya pedagang yang suka bohong, pedagang yang suka menipu pembeli. Ini teman-teman iblis ini. Maka pasar itu, kata Nabi, seburuk-buruk tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Kenapa Nabi mengatakan pasar tempat yang paling buruk? Karena pasar adalah tempatnya orang berbuat curang, tempatnya orang tipu menipu. Pasar tempatnya orang yang kadang-kadang saling manipulasi, saling bohong, saling dusta. Sehingga pasar itu tempat yang paling buruk kata Nabi. Pedagang yang suka berbohong, pedagang yang suka menipu pembeli, ini kadang-kadang sering kita temui ya. Kadang-kadang kita tukang buah mangga ya, itu tukang buah mangga pinter itu, cari mangga yang paling bagus, yang paling matang, yang paling manis, dibelah, kemudian ditingkringin di atas buah-buah yang lain. Ketika kita datang, Mas ini buahnya matang nggak? Oh matang Bu, ini contohnya. Dicontoh, dikasih tester, kasih contoh ini, kasih sampel, kemudian kita mencicipi lah 1-2 butir ya dari satu gelondong buah mangga itu. Kita cuy lah, kita colek, kita cicipi. Oh ya enak, manis ya, manis ya. Iya manis, testernya manis itu contohnya ya. Sampelnya cari yang paling bagus. Jadi orang merasa bahwa semua yang ada di keranjang itu sama dengan yang ada di sampelnya itu. Belilah kita, sampai di rumah kita cobain asem ya. Yang sebenarnya berarti menipu pembeli ya. Baginda Rasulullah, beliau merupakan pedagang. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi itu pedagang. Dagang kain milik Siti Khadijah ya. Pedagang Nabi itu. Nah, cara Nabi berdagang itu unik. Ketika ada orang datang, Muhammad ini harganya berapa? Nabi bilang apa adanya. Oh ini kalau saya ambil dari depotnya, dari Siti Khadijah, harganya sekian. Terserah Bapak mau beli dengan harga berapa, yang penting saya ada untungnya. Nabi bilang begitu. Gak kayak kita kadang-kadang meraih keuntungan sampai berpuluh-puluh lipat. Ini kan zolim itu. Mumpung orang gak tahu harga aslinya, dinaikkan kadang berlipat-lipat. Kita beli di depotnya misalkan si barang itu harganya 100.000 ya. Kalau dijual 105.000, 107.000, 110.000, ya paling-paling kita untungnya sedikit. Tapi kalau kita jual dengan harga yang lipat ganda, harga aslinya 100, kita jual 200, kita jual 300, ini kan berlipat ganda. Betul, orang tidak tahu ya. Kalau sampai kita bohong, kita bilangnya, Pak ini harganya berapa? Ini 300 Bu. 300 iya. Udahlah 200 dah. Oh enggak Bu, saya belajar 250, paling-paling saya untungnya berapa? Padahal tidak. Kita di depotnya harganya 100.000, dijual 300. Bilangnya apa? Dari sonanya Bu, dari depotnya ini harganya 250. Kita dapat untung banyak itu. Yang seperti namanya menipu ini.
Menipu, kenapa menipu? Ada bohongnya. Padahal katakan saja bahwa harga yang aslinya sekian, ya. Silakan ibu mau jual berapa, yang penting saya ada untungnya. Orang pun kemudian akan tertarik pedagang yang seperti ini. Rata-rata pedagang itu kadang-kadang yang penting dapat untung banyak, ya. Tidak peduli dia menjerat si pembeli. Itu mah kalau mau Pak, kalau nggak mau ya sudah, jangan beli ke dagangan saya. Ya jangan begitu juga, ya. Kita sama-sama manusia lah, ya. Jangan sampai kita memberatkan, apalagi mengambil untung berlipat ganda yang menyebabkan orang lain menjadi merasa diberatkan, merasa dirugikan. Apalagi barangnya tidak sebagus yang kita katakan. Ya namanya itu tajirun khain, pedagang-pedagang yang curang, pedagang-pedagang yang khianat, yang suka menipu pembeli adalah teman-teman iblis. Dari dunia sampai ke neraka. Ya. 3. Yang keempat kata iblis, teman-temanku dari kalangan umatmu Muhammad, ya, syaribul khamr, orang yang suka meminum minuman keras, orang yang suka minum khamr, memabokkan, ya. Kenapa ini dari teman iblis? Ya karena iblis paling mudah menyeret seseorang untuk berbuat jahat, untuk berbuat aniaya ketika dia sedang mabuk. Ketika kita kondisi normal seperti ini, barangkali iblis ya rada susah goda kita. Tapi semudah-mudahnya orang digoda iblis itu ketika sedang mabuk. Digoda untuk membunuh orang, bisa membunuh orang. Digoda untuk merampok, bisa dia merampok. Digoda untuk memperkosa orang, bisa memperkosa orang. Digoda untuk main judi, bisa main judi. Digoda untuk menghantam, memukul orang, bisa memukul orang. Lagi mabuk. Akalnya nggak berjalan normal sehingga diseret apapun mudah itu. Ya. Jadi orang yang sampai lambungnya kemasukan minuman keras, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak akan diterima. Nabi dulu ketika Isra Mi'raj, ya, oleh malaikat Jibril, Nabi disuguhi sebuah minuman, ya, ada 2 gelas. Muhammad, kau pilih, ya, di antara 2 minuman ini kau pilih, kau ambil, kau minum. Yang satu gelasnya isinya susu, yang satu isinya arak. Kau pilih Muhammad. Nabi dengan tanpa ragu-ragu mengambil gelas yang isinya susu. Nabi ambil, Nabi minum. Ketika diminum, apa kata iblis? Hai Muhammad, kau telah benar. Sodakta ya Muhammad, benar kau. Untung yang kau ambil adalah susu. Laqad asabtal haq, yang kamu pilih tepat Muhammad. Kenapa Jibril? Untung gelas yang isinya susu yang kau ambil kau minum. Coba yang kau ambil yang isinya arak kau minum, pasti umatmu akan jadi umat yang suka mabuk Muhammad. Umatmu akan menjadi umat yang cenderung kepada minuman keras. Untung kamu pilih susu. Oh, Nabi pilih susu saja banyak kok. Umat Islam yang nyata-nyata agamanya Islam tapi masih belum insaf, masih suka meminum minuman keras. Apalagi Nabi ketika itu minum khamr, ya. Kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, ya, menyembah berhala, semua itu ridsun, ya, perbuatan yang sangat keji, min amali syaitan, dan itu pekerjaan syaitan. Fastanibuhu, jauhi semua itu, la'allakum tuflihun, agar kau beruntung. Jadi meminum minuman keras itu adalah min amali syaitan, pekerjaan syaitan, pekerjaan iblis yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Kalau itu kita lakukan, maka ruginya kepada diri kita. Fastanibuhu, kata Quran, hindari semua itu, jauhi semua itu, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun, agar kau beruntung. Jadi janganlah sampai kita kemudian terjebak kepada minuman-minuman keras yang ini bisa menyebabkan rusaknya pikiran kita, rusaknya akal sehat kita, dan rusaknya badan kita.
Belum lagi rusak pula seluruh amal-amal kita. Uang kita sekali nenggak ya, satu tetes pun sholat kita 40 hari 40 malam tidak diterima. Ya, itu yang kelima. Yang empat ya. Yang kelima kata iblis, teman-temanku Muhammad dari kalangan umatmu, yang kelima al-qatat, orang yang suka memfitnah. Orang yang suka memfitnah itu temanku Muhammad, sahabatku, karibku, mitra-mitraku dia dari dunia sampai neraka nanti. Orang yang suka memfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kok bisa? Bukankah membunuh juga perbuatan keji? Betul. Tetapi kan fitnah nggak sampai membunuh, Pak. Iya. Cuma kalau kita berpikir lebih dalam bahwa orang kalau membunuh sudah sekali bunuh selesai. Tapi kalau orang memfitnah namanya orang membunuh dengan cara pelan-pelan. Jadi kalau kita memfitnah orang, kita sama memfitnah orang itu adalah membunuh orang tersebut dengan cara pelan-pelan. Sekarang bayangkan, cepat mati, ya, pelan-pelan juga mati. Kira-kira lebih enak yang mana? Cepat ya matinya sakit, pelan-pelan ya juga matinya sakit. Ya lebih menderita yang pelan-pelan. Kalau orang matinya cepat, seret misalkan langsung meninggal dunia, barangkali kurang nggak begitu tersiksa. Tapi kalau orang membunuh dengan cara pelan-pelan, ya, ini kan lebih menyakitkan. Jadi kita memfitnah orang itu sama dengan kita membunuh orang tersebut dengan cara pelan-pelan. Orang hancur namanya, orang hancur martabatnya, orang hancur kehormatannya akibat dari fitnah ini. Dan di Indonesia saat ini fitnah sudah sangat luar biasa. Ya. Para adu domba, para provokator, ya, para munafik, kelompok-kelompok hipokrit, kelompok-kelompok bunglon, kelompok-kelompok munafik di negara kita sekarang banyak luar biasa. Ya. Gasak sana, gasak sini, kompor sana, kompor sini. Orang jadi kemudian merasa diadu domba. Nah, inilah ya. Sekarang ini dalang-dalang ya, ini kurang begitu laku. Yang paling laku itu dalang kerusuhan, sangat betul itu. Yang paling laku adalah dalang kerusuhan sekarang ini. Al-qatat, orang yang suka memfitnah adalah teman-teman iblis dari dunia sampai neraka nanti. Janganlah kita menjadi orang yang suka memfitnah orang ya. Kalau ada masalah, klarifikasi. Cari jalan tengah, cari permasalahan seperti apa, pertabayun, sehingga masalah tidak berlarut-larut yang menyebabkan munculnya fitnah kesana kemari. 5 ya. Yang keenam, orang yang akan menjadi musuh, akan menjadi teman-temanku di neraka nanti, kata iblis, sahibur riya. Orang-orang yang suka pamer, orang yang suka riya. Orang yang amalnya cuma to show only, selalu ingin dilihat orang, selalu ingin dipuji orang, ingin diviralkan orang, ingin dinilai orang, ingin dikomentari orang. Hilanglah yang namanya ikhlas itu ya. Memberi tanpa pamrih juga kemudian sekarang tuh hilang. Orang pengennya ketika dia beramal, berbuat baik, ada yang melihat. Sering sekali saya sampaikan ya kepada para YouTuber ini ya. Anda berbuat baik dengan berbagi itu sangat mulia sekali. Sangat mulia ya. Pedagang-pedagang kecil dikasih uang 1 juta, 2 juta ya. Orang-orang kecil yang terhimpit ekonomi diberikan uang. Ini bagus. Sangat mulia Anda ini. Tapi kalau Anda memberi tetapi disuting, divideokan, dijadikan sebagai konten YouTube dengan niat ingin mencari perhatian orang, ini namanya sahibur riya. Sahibur riya termasuknya itu. Kan lagi marak nih sekarang ini ya, para YouTuber ini sedang musimnya itu, berlomba-lomba mereka itu ya, mencari orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, pedagang-pedagang kecil ya, ngasih kejutan dan memberikan uang
1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta ya. Kemudian ada yang tim penyutingnya, disutinglah. Saat kita memberi itu dijadikan sebagai konten YouTube. Apa niatnya kalau bukan ingin dikomentari orang? Apa niatnya kalau bukan menarik perhatian orang? Ya. Jadi Anda akan merasa rugi kalau memberi kemudian sudah diperlihatkan ke orang, nilai pahalanya akan hilang. Sahibur riya. Orang yang suka pamer, suka riya terhadap amal-amalnya. Ya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, kata iblis, yang akan menjadi teman-temanku di neraka nanti adalah akilu malil yatim. Orang yang suka makan harta anak yatim. Ini juga ya masalah ini. Orang yang suka memakan harta anak yatim. Awal sih dia ya jadi panitia, ya, jadi pengurus yatim, tugasnya mengumpulkan dana, ya, mengumpulkan massa, ya, jadi donatur utama. Ya. Dia giat bikin program ini program itu untuk mendatangkan dana yang untuk dimakan anak-anak yatim. Iblis kemudian berbisik, nah Anda kan sebagai pengurus anak yatim, ya, kalau Anda ngambil bagian mah itu wajar-wajar saja. Anda kan pengurus anak yatim, tidak apa-apalah kalau makan sedikit-sedikit mah. Awal-awal sih normal, wajar. Lama dia malah berebut dengan yatimnya. Ketika datang ya orang ngasih donasi ya 1 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Awal kita hanya ngambil yang wajar. Lama-lama kita malah berebut dengan sang yatimnya. Dan lama-kelamaan malah yatimnya kelaparan, tapi pengurusnya yang pada gendut, yang pada hidupnya kaya, pengurusnya yang pada makmur, pada kenyang, yatimnya masih miskin, masih kelaparan. Nah, ini namanya pengurus yang zalim. Hati-hati ya, rintihan anak yatim itu didengar oleh Allah. Kalau kita menyakiti mereka, menzolimi mereka, mengambil hak mereka, itu sangat besar hukumannya ya. Sebaliknya orang yang menyantuni anak yatim, kata Nabi, seperti 2 jari ini sangat begitu dekat. Jadi akilu mal yatim, orang yang suka makan harta anak yatim dengan cara zalim adalah teman-teman iblis ya, sahabatnya iblis, mitra-mitranya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang ke-8 kata iblis, yang nanti akan menjadi teman-temanku di neraka, al-mutahawinu bis shalah. Orang yang suka ngenteng-ngentengin sholat. Orang yang suka meremehkan sholat. Nanti aja sholatnya ini lagi sibuk ya, kan masih panjang waktunya, ditunda. Tiba-tiba akhir waktu dia baru sholat. Ketemu waktu berikutnya ditunda lagi, akhirnya ketemu lagi di akhir sholat. Meremehkan sholat. Ini namanya fawailul lil musallin. Orang sholat tapi celaka. Yang seperti ini nih. Dia sholat betul, tapi dia suka mengenteng-entengin, meremehkan sholat. Fawailul lil musallin, orang yang begini meskipun sholat dia adalah celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang suka meremehkan sholat, orang yang suka melalaikan sholat. Orang yang suka ngeremehin sholat, baru juga adzan, baru juga qomat, baru juga mulai berjamaah. Nanti dah masih lama waktunya ya, ditunda-tunda. Kita malah asik main handphone, kita asik nonton TV, kita asik ngobrol dengan tamu-tamu kita dengan asik kesibukan kita, rapat sana rapat sini. Sholat terabaikan. Walaupun di ujung waktu kita sholat, tapi sudah kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah tuh memberikan nikmat kepada kita nggak hitung-hitungan kok. Maka kita jangan hitung-hitungan dengan Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita abrek-abrek segini banyaknya, dan Allah nggak perhitungan. Karena Allah nggak perhitungan dengan kita, jangan pernah kita hitung-hitungan dengan Allah. Nanti aja taubatnya ketika udah tua. Sekarang masih muda, foya-foya aja dulu. Nantilah sholatnya kalau sudah mendekati pensiun, sudah tua, udah nggak bisa berdaya, barulah nanti saya bertobat, rajin melaksanakan sholat. Siapa bilang umur kita bahkan sampai tua? Belum tentu. Tidak ada jaminan umur kita sampai di akhir hayat kita dalam usia yang tua.
Jangan pernah kita meremehkan sholat, karena sholat merupakan induk dari semua ibadah ya. Induk dari semua ibadah. Kalau sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain biarpun kurang bagus akan ikut bagus. Tapi kalau sholat kita buruk, sholat kita jelek, sholat kita rusak, amal yang lain yang mestinya bagus ikut menjadi rusak. Karena induknya sudah rusak ibadah ini, yakni sholat ini. Ya, al-mutahawwinu bis shalah, orang yang suka mengenteng-entengkan sholat itu teman iblis. Iblis paling suka, paling demen, paling senang melihat orang yang dia sibuk dengan dunia, sehingga dia menunda-nunda waktu sholat. Ya. Iblis goda itu, nanti aja sholatnya, kamu lagi dagang nih, tuh banyak pembeli, lagi ramai, lagi laris, nantilah sholat mah gampang, masih lama waktunya, yang penting ini nih ngadepin para pembeli, kan untung banyak. Digoda lah ya, sebagai pedagang kita digoda ya. Polisi sedang bertugas digoda ketika sholat tiba ya. Anda kan polisi ya, menjaga keamanan juga wajib, nanti sholat mah gampang ya. Itu mah gampang, masih panjang kok waktunya, digoda terus. Akhirnya kita lama-lama tiba-tiba habis saja waktunya itu. Al-mutahawwinu bis shalah ya, orang suka ngenteng-ngenteng sholat. Yang kesembilan, mani'uz zakah. Orang yang menjadi teman-teman iblis adalah orang yang enggan membayar zakat. Ini juga iblis paling teman ini. Sebaliknya orang yang suka memberi, suka berzakat, berinfak, bersedekah, iblis paling benci. Paling benci kepada orang yang suka pelit, menumpuk harta nggak mau dizakati. Iblis paling suka kepada orang yang punya harta banyak tapi enggan untuk zakat. Dibisikilah iblis itu, "Hei mas, Anda kan sudah bekerja keras ya, peras keringat banting tulang, harta yang sudah ada ini eman, jangan dikasihkan ke orang, orang mah ada yang lain ya. Kalau Anda nggak bersedekah pun nggak bakal orang menjadi miskin kok, ada yang lain donatur itu, bukan cuma Anda, simpanlah uang itu, eman." Digodalah kita agar kita merasa enggan untuk bayar zakat. Ini teman iblis. Teman iblis dari dunia sampai di neraka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir kata iblis, yang ke-10, orang yang akan menjadi teman-teman iblis di dunia sampai di neraka adalah mayutilul amal. Orang yang suka panjang angan-angan. Orang yang suka melamun kelas tinggi. Orang yang suka hanya duduk berpangku tangan, gak mau berusaha, tapi ngelamun ya. Yang namanya jadi orang kaya itu nggak bisa terwujud hanya dengan melamun saja, tapi harus berusaha keras keringat banting tulang, kan begitu. Ingin jadi orang sukses tentu ada sunnatullah, ada tahapan yang kita harus lalui. Nggak bisa dengan kita melamun. Ya. Orang sudah bekerja pagi-pagi sudah berkeringat, kita masih duduk anteng mikirin, andaikan saya kaya, andaikan saya ada yang datang ngasih uang, terus melamun seperti ini. Ini merusak ini. Kamu kenapa teman iblis ya? Teman iblis karena orang yang suka melamun itu kemudian dia lalai dari tanggung jawab. Lupalah dia dengan keluarga, lupalah dengan dia, waktu pun berlalu begitu cepat, ngelamun. Ya. Orang bercita-cita harus, tapi tidak harus kemudian hanya sebatas dilamunkan saja. Tapi cita-cita yang kita miliki harus diwujudkan dengan berusaha, berikhtiar, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ngelamun. Ini biasanya kalau tulul amal ini biasanya penyakit yang hinggap kepada para pemain judi ini. Orang yang kalau sudah judi itu biasanya penyakit berikutnya adalah tulul amal, panjang angan-angan itu. Ngelamun ya. Yang lain sedang bekerja, dia mah andaikan hari ini saya menang, saya akan beli beras, andaikan saya menang, saya akan beli motor, andaikan terus ya. Jadi penyakit tulul amal ini bisa tumbuh kalau orang sudah terjebak kepada penyakit judi. Jangan sampai 10 orang ini kita termasuk di dalamnya, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita melakukan 10 amalan ini yang menyebabkan kita termasuk di antara teman setan. Na'udzubillah min dzalik.